Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu kader sekalian. Hari ini kita akan membahas eh, keterampilan dasar nomor 4, yaitu tentang melakukan kunjungan rumah. Ini materi ini juga bisa ditonton buat ibu-ibu yang mau melakukan kunjungan rumah ya. Jadi nanti biar tahu gambarannya seperti apa pelaksanaan kunjungan rumah untuk posyandu ILP ini ya. Jadi ini kita sudah bahas kemarin, kita lewati saja sampai dengan kunjungan rumah. Ini sudah. Nah, ini kunjungan rumah ya. Jadi, pada saat melakukan kunjungan rumah, itu yang kita bawa adalah eh, tanda pengenal ini nggak usah kita bawa dulu ya, karena kita belum ada ya tanda tanda pengenal dan juga buku percakapan ini belum ada. Tapi yang wajib itu adalah form checklist kunjungan rumah. Nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi ada persiapannya sebelum melakukan kunjungan rumah adalah mengumpulkan data sasaran. Itu jumlah kakak ya. Jadi kalau kemarin kan saya minta satu posyandu empat kali kunjungan ya, empat laporan kunjungan. Nah, setiap kunjungan rumah itu adalah ada 5 kakak yang dikunjungi. Nah, pada saat mengumpulkan data sasaran ini, jangan pilih gitu ya, kunjungan mana kakak yang kira-kira akan jenengan kunjungi gitu ya. Setelah itu dibagi tugas ya, dibagi tugasnya siapa kunjungi siapa gitu ya. Yang yang utama untuk kunjungan rumah ini adalah yang punya masalah ya. Jadi misalkan balita stunting boleh, balita yang terima PMT lokal boleh, tapi sekarang PMT lokal sudah selesai ya. Bisa ibu hamil kek yang dapat PMT lokal. Terus habis itu bisa juga remaja yang jarang ke posyandu ya, remaja yang nggak pernah datang ke posyandu. Bisa juga usia produktifnya ya, bapaknya balita atau ibu atau yang nggak pernah datang ke posyandu atau lansia juga. Utamakan yang belum pernah datang ke posyandu ya. Kalau sudah rajin datang ke posyandu bisa dikunjungi nanti lain kali ya. Ini diutamakan yang jarang kontak sama kita. Oke. Kemudian, nah ini kita menyusun jadwal kunjungan rumah itu berdasarkan eh, kesepakatan ya sama sama sasaran. Jadi mintanya tanggal berapa. Nah, untuk kunjungan rumah ini yang laporan itu harus dilaksanakan dalam 1 hari. Jadi 1 hari itu 5 rumah yang dikunjungi ya. Tanggalnya harus sama di hari itu gitu ya. Nggak boleh beda hari ya. Terus habis itu alat yang disiapkan itu ada tensi sama Matlin ya, lingkar buat ukur lingkar perut. Nah, itu aja ya. Sama checklist ini nanti saya yang menyediakan. Nah, untuk buku KIA ini bisa dibawa sebagai media edukasi. Jadi yang dibawa karena termometer enggak usah bawa, enggak apa-apa yang bawa. Penting bawa ini ya, bawa tensimeter sama pengukur Matlin ya, buat mengukur lingkar antara atas dan lingkar perut. Itu aja yang dibawa. Nah ini checklist kunjungan kader kita buka ya. Nah ini laporannya jenengan ya. Laporannya bentuknya seperti ini. Nanti ditulis nama kepala keluarga di sini. Jadi keluarganya yang dikunjungi harus beda ya, nama kepala keluarga. Ini Bapak siapa? Bapak Bapak Sakti, Bapak Budi, Bapak Dedi, Bapak Bambang, Bapak eh, Joko gitu ya. Pokoknya harus beda. Tidak boleh dalam satu kakak gitu ya. Harus kakak yang berbeda. Satu rumah dihitung satu satu kakak gitu ya. Jadi kalau ada mbahnya yang juga tinggal di situ yang nggak dihitung gitu ya, dianggap satu kakak dengan keluarga itu gitu ya. Terus alamatnya, RT RW-nya, terus waktu kunjungannya, tanggalnya harus sama tanggalnya ya. Kemudian ini yang diisi, ini pakai alamat posyandu aja gitu ya. Eh, kalau pare bisa pakai lingkungan ya, ini dusun. Kalau pare bisa pakai lingkungan berapa, RT berapa, RW berapa gitu ya. Desa ini ditulis pare gitu ya. Kalau Tulungrejo ya pakai sesuai nama dusunnya, RT RW, desa gitu ya. Terus habis itu nama kader, NIK, Posyandu. Di sini tanda tangannya jenengan. Ini tulisannya 2022 ya. Jenengan ini aja eh, ganti aja 2025 tapi
buat SPC itu nggak boleh ada tip ekan ya Bu ya. Jadi nggak boleh di tip ek. Monggo dicoret aja nggak apa-apa. Terus habis itu di sini eh, tanda tangan ketua posyandu sama stempelnya. Yang eh, di sini ada kosong nih. Ini jenengan minta Tapak Astonya Pak Lurah ya, di tengah-tengah sini. Kemudian untuk rekapnya ini mungkin masih banyak yang bingung. Ini akan saya jelaskan ya rekapnya. Nah, ditulis nama kader yang melakukan kunjungan, posyandu, dusun RT RW. Kalau Pare bisa pakai lingkungan ya, lingkungan berapa. Terus habis itu, nah karena kita kunjungi 5 rumah, jadi ini nanti isinya cuma satu baris saja, ya. Enggak, karena cuman kita kunjungannya kan cuma 1 hari aja. Jadi hari kunjungannya minggu ke berapa? Misalkan minggu ke minggu hari ini gitu ya, tanggal 12. Sekarang kan minggu ke saya lihat dulu di kalender. Hari ini adalah minggu kedua bulan Agustus. Jadi ditulis minggu kedua. Terus tanggalnya tanggal 12 gitu kan. Yang dikunjungi eh, 5 ya kan. Kita kunjungan ke 5 rumah. Terus habis itu di rumah itu ada berapa ibu hamil. Misalkan dari 5 rumah ada 1 ibu hamil. Atau enggak ada ya ditulis 0. Kalau ada ditulis 1. Ibu bersalin ada enggak di dalam 5 rumah itu gitu ya. Jadi ini cuman rekapnya aja ya. Kalau ada ditulis berapa, 1 apa 2 apa enggak ada gitu ya. Kalau enggak ada ya 0. Balita ada bayi, balita sama anak prasekolah ya. Jadi bayi itu usianya 0 sampai 12 ya. Sampai 11 bulan. Terus habis itu balita itu 12 sampai 71. Sampai ya. Terus anak prasekolah itu nanti ada sendiri ya. Ini di sini ada ukurannya ini. Balita, nah ini yang buat bayi 0 sampai 6 bulan, terus ada bayi ya, lebih dari 6 bulan sampai 71. Ini yang pakai yang ini. Kalau apa namanya lebih dari 71 bulan, itu masuk di ini anak sekolah dan remaja. Itu ya, dan masuk di sini. Usia 6 tahun. Lebih dari 6 tahun sampai dengan 18 tahun masuk di anak usia sekolah dan remaja. Terus kalau ibu hamil di sini pakai ini, ibu hamil dan eh, ibu hamil dan ini ya. Kemudian di sini lansia dan yang di sini usia dewasa. Kalau di sini itu ibu hamil ya. Kunjungan rumah ibu hamil, yang ini kunjungan rumah ibu bersalin dan ibu nifas. Terus ada sendiri nanti usia anak dan remaja, terus yang ini usia dewasa, yang ini usia lansia. Jadi masing-masing ya ininya. Terus kita balik ke rekap lagi, ke rekap kunjungan rumah. Jadi nanti dari ini dari dari total yang dikunjungi gitu ya. Itu direkap ibu hamil berapa, bayi berapa. Jadi cuma satu baris aja, gak perlu banyak baris gitu ya. Gak per kakak gitu ya. Rekapnya dari 5 rumah itu. Terus habis itu di sini jumlah ibu hamil, ibu bersalin yang tidak ada akses ke layanan. Jadi belum pernah ANC gitu ya. Kalau sudah akses, kalau misalkan sudah akses semua ya di sini ditulis 0 gitu ya. Ada tanda bahaya enggak? Tanda bahaya seperti yang ada di buku KIA di halaman ini ya. Nah, ini tanda bahaya ibu hamil. Demam lebih dari 2 hari, pusing, sakit kepala, susah tidur, lemas, jantung berdebar-debar gitu ya. Risiko TB ya, batuk lebih dari 2 minggu. Gerakan janin itu kurang dari 10 kali dalam 12 jam. Nyeri perut itu ada atau enggak, keluar cairan dari jalan lahir gitu ya. Tidak ada, ada jumlahnya sedikit, tidak berbau. Disuruh ngisiin aja ibunya. Saat sakit saat kencing gitu ya, terus diare berulang. Nah, ini diisi kalau misalkan nggak ada tanda-tandanya di sini
maka dicentang di sini nol gitu ya, nggak ada yang ada tanda bahaya. Kalau ada misalkan ibu hamil yang tadi ada yang ada tanda bahaya ya diisi berapa. Misalkan ada yang ada tanda bahaya satu orang ditulis satu gitu ya. Terus di sini usia sekolah, remaja, usia produktif, lansia dengan masalah yang ditemukan. Jadi misalnya nggak pernah datang ke posyandu gitu ya. Tidak, berarti kan tidak akses layanan itu berapa orang. Terus habis itu bergejala TB ya. TB itu gejalanya ada tiga ya. Sesuai dengan ini apa namanya? Ada empat sesuai dengan screening ya. Sebentar saya bukakan kartu bantu tadi. Nah ini screening TB-nya itu adalah batuk menerus ya. Lebih dari 2 minggu. Demam lebih dari 2 minggu. BP tidak naik atau turun 2 bulan berturut-turut gitu ya. Turun 2 bulan berturut-turut ya. Terus habis itu kontak erat dengan pasien TB. Jadi ini adalah screening TB-nya. Jadi nanti di rekap kunjungan rumah kalau ada orang yang punya yang dari keempat ini ada jawaban ya gitu ya. Jawaban ya satu aja itu berarti dia masuk di suspek TB. Jadi dimasukkan di sini di kunjungan rumahnya bergejala TB ya gitu ya, ditulis berapa orang, misalkan satu atau nol atau enggak ada gitu ya, terus nol. Kalau ada satu ya ditulis satu gitu ya. Terus di sini tidak minum obat teratur, jadi obat yang di yang kita soroti terutama adalah obat TB, obat hipertensi sama obat diabetes ya, diabetes mellitus atau gula ya. Jadi obat TB, obat darah tinggi sama obat gula itu ditanyakan gitu ya. Ada misalkan ada yang pas tensinya tinggi tapi ternyata nggak pernah minum obat tensi, berarti berapa orang gitu ya. Misalkan 2 orang atau misalkan nggak ada gitu ya, ditulis nggak ada nol. Terus edukasi, edukasi apa yang diberikan? Ya edukasinya sesuai dengan ini ya. Jangan bisa nulis PHBS atau apa gitu ya. Tapi ini jumlah ya, jumlah sasarannya di edukasi pasti semuanya di edukasi ya. Jadi berapa total sasarannya di sini. Terus yang punya tanda bahaya tadi itu ya, yang ini tanda bahaya, terus habis itu bergejala TB gitu kan. Terus ada yang tidak akses layanan, yang tidak minum obat, ini dijumlah semuanya yang di sini tadi yang terus ditulis di lapor ke nakes. Jadi berapa orang yang bermasalah ini tadi. Terus habis itu nanti di sini tanda tangannya Bu Bidan. Bu Bidan Desa nanti nggak usah diisi, nanti saya mintakan gitu ya. Terus di sini tanda tangannya jenengan, terus di sini tanda tangannya Bidan Desa gitu ya. Nanti tak mintakan aja kalau tanda tangan Bidan Desa. Seperti itu untuk kunjungan rumahnya. Ini yang dikumpulkan di puskesmas adalah yang ini sama yang ini. Kalau yang lainnya ini adalah alat bantunya jenengan, jadi nggak dikumpulkan gitu ya. Bisa disimpan di posyandu. Nanti kalau suatu saat ada pemeriksaan, jenengan bisa menunjukkan bahwa saya telah melakukan kunjungan rumah dengan menggunakan alat bantu ini, gitu ya. Nah, ini laporan kunjungan rumah ini, checklist kunjungan rumah ini untuk satu orang ya. Jadi nanti misalkan ini sudah dikunjungi kan tahun ini, terus nanti tahun depan dikunjungi lagi gitu ya. Pakai pakai yang sama, pakai apa namanya form yang sama selama umurnya masih sesuai ya. Ini kan formnya untuk 0 sampai 6 bulan. Kalau misalkan nanti kunjungan selanjutnya dia sudah ganti umurnya ke balita ya berarti jangan pakai yang baru form yang lain gitu ya. Nah, di sini kunjungan rumah untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan gitu ya. Yang diperiksa itu adalah ini ya yang diisi tanggalnya. Ya, yang pertama diisi dulu nama anak ya, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, terus habis itu tanggalnya, tanggal tanggal kunjungannya tanggal berapa, terus panas apa enggak? Kalau panas dicentang di bawah sini, kalau enggak ya di sini. Terus habis itu ada buku KIA gitu ya, ini tinggal nyentak aja, ASI eksklusif gitu ya. Misalkan pakai sufor berarti enggak gitu ya. Kalau ASI aja ya dicentang yang ini. Terus yang ini tanggal lahir ya, tanggal terakhir diukur dan timbang. Misalkan di posyandu atau nggak pernah ke posyandu, tapi kemarin sempat sakit ke dokter gitu ya. Nah, itu suruh nulis di sini tanggal berapa,
tempatnya di mana gitu ya, terus berapa gitu ya. Terus hasil timbangannya yang ini yang terakhir timbang itu tanggalnya berapa. Kalau misalkan nggak belum pernah nimbang ya karena kita cuman nggak bawa alat ya, cuman bawa tensi sama metlin ya jangan nggak perlu nimbang juga gitu ya, dikosongin aja. Terus habis itu di sini jangan bisa ngisi di pelayanan esensial ya ini. Jadi kunjungannya sudah berapa kali gitu ya ini, ada 0 sampai 6 jam gitu ya, sampai 2 hari, terus sampai 3 hari, sampai 7 hari, terus sampai ini ya sampai 1 bulan gitu ya, berapa kali ini tanggal kunjungannya tanggal berapa, kalau nggak ada ya dikosongin aja. Terus habis itu di sini, nah ini imunisasi ini sudah apa belum, ini sama seperti yang sebelumnya ya, jangan bisa lihat di buku KIA di lembar yang ini. Nah ini ya, kalau ini sudah ada tanggalnya, sudah diisi, itu berarti sudah disuntik gitu ya. Kalau belum berarti belum disuntik. Gitu. Ini ditinggal dicentang. Ini sudah gitu ya. Hepatitis B itu berarti hepatitis usia 0 ya. Jangan lihat ini usianya 0. Terus bukunya yang ini yang usia 0 ini sudah apa belum? Kalau ini sudah diisi atau mungkin telat ya, jadi ngisinya ada di sini gitu, berarti dicentang. Yang ini dicentang ini usia 1 bulan ini ya, PJK sama poliotetes. Lihat di buku KIA-nya usia 1 bulan yang ini udah diisi belum gitu ya. Kayak gitu aja. Terus habis itu sampai usia 4 bulan, terus di sini diisi edukasi ya, edukasinya apa, misalkan ASI eksklusif gitu ya, terus paraf tanda tangan ibunya di sini. Terus habis itu selanjutnya ini untuk anak usia 6 sampai 6 sampai usia 6 tahun 6 bulan sampai 71 bulan ya. Itu pakai checklist yang ini. Tanggalnya tetap sama ya, suhunya panas apa enggak, bukai ada apa enggak, ini sama. Ini juga sama. Ini ya. Jadi misalkan jenengan mengunjungi yang usia 12 bulan gitu ya, kan PCV 3 12 bulan. Dia di buku KIA, buku KIA. Nah, ini usia 10 bulan di sini, 12 ya, 12 bulan di sini lurus, jenengan cari yang warnanya putih. Nah, ini warnanya putih kan, PCV 3. Ini sudah diisi, ada tanggalnya belum? Kalau nggak ada tanggal berarti dia belum suntik gitu ya. Terus, nah ini makanan pendamping ASI ditanyakan ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah hari itu gitu ya. Hari itu makan apa? Kalau yang kemarin-kemarin sudah lupa mestinya ibunya ya. Jadi hari ini makan apa gitu ya? Makan beras, kentang, jagung, ya, ya centang. Makan sumber protein hewani enggak? Telur, ikan, daging. Kalau enggak ya tidak. Kalau iya ya ya. Terus makan sumber nabati, tahu, tempe, kacang ini ya gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Minyak gitu ya. Kalau digoreng itu juga termasuk minyak ya. Jadi dicentang ya. Kalau misalkan nggak digoreng gitu ya, dikukus, tapi kayaknya nggak ada ya dikukus. Kalau dikukus gitu ya tulis enggak. Kalau digoreng dikasih santan, buah dan sayur makan apa enggak gitu ya. Yang ditanyakan cuman hari ini aja ya Bu, hari ini bukan kebiasaan, tapi yang ini adalah pada hari itu, pada saat kunjungan gitu ya. Soalnya kalau kebiasaan ya udah lupa mesti. Terus obat cacing sudah dapat apa belum gitu ya. Waktu minumnya tanggal berapa kemarin. Vitamin A karena sekarang bulan timbang bisa ditanyakan gitu ya. Merah apa biru kita dapat diisi di sini ya. Yang bulan Agustus ya sekarang. Bulan Februari kemarin dapat apa enggak juga bisa dicentang. Terus di sini, nah ini makanan tambahan pangan lokal ya. Ini kalau enggak dapat.
Ya kalau yang dapat ya, yang dapat PMT kita kemarin kan sudah selesai PMT-nya, berarti ini nggak usah diisi, ya. Terus habis itu pemberian edukasi di sini sesuai ini ya, misalkan dia nggak suka apa namanya, nggak suka protein hewani gitu ya, atau alergi gitu, tulis di sini apa namanya, kurang suka protein hewani gitu ya. Kalau alergi kan nggak mungkin semuanya alergi lah Bu. Mesti mesti kalau alergi itu minimal itu dia ikan air tawar nggak alergi, gitu ya. Jadi harusnya tetap ada dari salah satu ini. Entah itu daging, entah itu ikan air tawar, entah itu telur gitu ya. Kan nggak semuanya dia alergi pasti. Jadi jadi harus ada misalkan protein makan protein hewani. Gitu. Nah, di sini terus parafnya ibunya. Terus habis itu yang ini buat ibu hamil ya. Yang ini. Ini kunjungan rumah ibu hamil. Kita besarkan dulu. Kalau pas yang dikunjungi ibu hamil kak ya. Seperti biasa yang diisi nama, umur, ya. Terus tanggalnya tanggal berapa. Pas panas apa enggak. Panas di sini enggak panas ya di sini. UKIA-nya punya apa enggak. Terus sudah ANC ya. ANC tanggal pertama tanggal berapa. Ya, di bukunya dicari yang kurang dari 12 minggu tanggal berapa, ANC trimester 2 tanggal berapa ditulis di sini. ANC yang trimester 3 tanggal berapa, terus di sini tuh. Terus itu isi piringku untuk ibu hamil itu di buku KIA yang halaman. Nah ini ya, ini sudah sesuai sama ini belum. Jadi 5 porsi, nasinya 5 porsi, protein hewani 4 porsi, nabati 4 porsi, sayuran 4 porsi, buah-buahan 4 porsi, minyak lemak 5 porsi, gula 2 porsi. Harus sudah sesuai sama ini ya. Kalau sudah sesuai ya dicentang iya, sesuai kan ya. Kalau nggak sesuai ditulis centang tidak. Terus tablet tambah darah ada ya, ada apa enggak. Terus diminum dalam 24 jam terakhir ini sudah minum apa belum? Gitu ya. Kalau 24 jam ini belum minum ya berarti di jantung tidak gitu ya. Terus lilanya ini itu ibu hamil kek ya atau gak kek gitu ya. Kalau kurang dari 2-3 senti tulis ya gitu ya. Kalau enggak ya tulis tidak. Nah, dapat PMT enggak untuk ibu hamil kek gitu ya. Ada atau tidak? Mengikuti kelas ibu hamil terakhir tanggal berapa? Pendampingnya siapa? Melakukan screening jiwa. Nah, screening jiwa itu ada di eh, yang usia dewasa ya. Sebentar, tak buka ininya, formnya. Ini usia screening jiwa yang ini ya. Di bukunya apa lembarnya lansia yang bagian belakang tuh, yang lembar kuning bagian belakang. Nah, ini jangan tinggal tanyakan ini, pertanyaan ini. Apakah Anda sering merasa sakit kepala? Apakah Anda kehilangan nafsu makan? Apakah tidur tidak nyenyak? Apakah mudah merasa takut? Dan lain-lain ya. Kalau iya jawabannya 1. Kalau tidak jawabannya 0. Itu ditulis di sini. Kalau lebih dari 6 ya. Kalau lebih dari 6 ditujuk. Khusus nomor 17. Apakah Anda berpikiran untuk mengakhiri hidup? Nah, ini kalau ini jawabnya ya harus dirujuk walaupun skornya belum 6 gitu ya Bu. Terus habis itu tadi mana? Aku hamil ya. Nah ini screening sudah diisi tanggal berapa gitu ya. Terakhir melakukan screening tanggal berapa di mana. Terus memberi edukasi di sini. Kalau misalkan edukasinya apa ya tergantung dari ini. Misalkan isi piringku belum sesuai, berarti jangan di sini edukasinya isi piringku gitu ya. Terus tanda tangan paraf ibu hamilnya. Selanjutnya kita ke usia remaja. Usia remaja,
Nih, mohon maaf tadi ada ini ya, ada telepon. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ini untuk anak usia sekolah dan remaja. Ini formnya yang seperti ini. Usia sekolah dan remaja itu mulai dari 6 tahun ya, usia 6 tahun sampai dengan kurang dari 18. Jadi kalau sudah 18 itu masuk di usia dewasa. Nah, di sini nama, tanggal lahir, jenis kelamin ya. Jenis kelamin tinggal dilingkari aja. Terus habis itu hmm, tanggal kunjungan ya. Panas apa enggak tinggal dicentang. Tanggal terakhir menimbang tanggal berapa gitu ya. Tempatnya di mana. Si piringku anak usia sekolah sama remaja gitu ya. Ada di sebentar tak ambilkan ininya. Saya punya media bantu penyuluhan ya, ini dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini kita nanti tak kasih filenya ya. Soalnya buat nyetak nggak ada biayanya, Bu. Nah, di sini ada ada daftar isinya ya. Kita kalau mau eh, penyuluhan bisa langsung lihat ini aja. Jadi misalkan tadi yang di mana anak usia sekolah dan remaja, eh, sini ya. Nah, ini ada titik atau tidak gitu ya, ada titik atau tidak. Terus habis itu isi piringku ya, isi piringku sesuai atau tidak. Kita lihat di buku ini tadi ya, lembar balik ini tadi di isi piringku ya. Baik, saya remaja yang ini aktivitas ini ya, gizi seimbang halaman 15. Kita lihat halaman 15. Nah, ini ya buat remaja, si piringku seperti ini, sepertiga. Jadi piring sepertiganya adalah nasi, sepertiganya sayuran, sepertiganya dibagi dua ada lauk sama buah gitu ya. Itu sudah sesuai apa belum gitu ya. Ini ya makanan pokok 3 sampai nasi ya ini. Nasi 3 sampai 4 porsi, protein 2 sampai 4 porsi, sayuran 3 sampai 4 porsi, buah-buahan 2 sampai 3 porsi gitu ya. Nah, sudah cocok belum gitu ya sama isi piring ini? Kalau belum, berarti nanti jawabannya adalah belum sesuai. Sesuai atau tidak? Hasil penimbangannya gitu ya di sini tanggal yang terakhir ini ya, terakhir ditinggal tanggal berapa? Kalau nggak pernah ditimbang, ya karena jangan nggak bawa timbangan nggak usah diisi nggak apa-apa. Terus habis itu di sini TTD ya, ini khusus untuk remaja putri. Dia punya tablet tambah darah apa enggak? Kalau nggak ada ya ditulis enggak, kalau ada ya ditulis iya. Terus seminggu terakhir minum enggak gitu ya. Kalau iya ditulis iya, kalau enggak ditulis enggak. Screening HB 1 tahun terakhir. Itu kemarin kita habis ngecek HB ya Bu ya. Tapi belum semua sekolah. Nah itu pastinya ada gitu ya. Kalau belum ya gak apa-apa dikosongin aja. Kalau nggak salah kemarin itu, tapi yang dicek itu kelas 7 sama kelas 10 gitu ya. Kalau yang nggak ada ya nggak apa-apa dikosongin. Terus berlaku merokok gitu ya. Merokok, kalau merokok aktif jelas ya dia yang merokok. Kalau pasif itu berarti di rumah itu ada yang merokok walaupun bukan dia ya, misalkan bapaknya, Pak D-nya, mbahnya gitu ya. Berarti dia termasuk perokok pasif. Jantan aja pasif. Itu ya. Terus di sini remaja usia 15 tahun gitu ya. Itu sudah diisi, sudah lebih dari 15 tahun ya. Itu sudah dicek gula apa belum gitu ya. Tekanan darahnya ini apa namanya, pernah dicek apa enggak. Ini mestinya karena kami sekarang ini sudah melaksanakan CKG di sekolah, harusnya ada gitu ya catatannya. Tapi kamu kemarin baru di SMP 2 sama di MTS ya ini ya hari ini.
Jadi yang lainnya belum gitu ya. Kalau nggak ada ya dikosongin aja. Terus habis itu melakukan screening jiwa. Nah, screening jiwa khusus untuk remaja itu kita pakai aplikasi ya. Nanti anaknya kalau anak remaja kan sudah bisa ngisi aplikasi ya. Sudah bisa pakai HP nanti kita ajarin gitu ya. Terus pemberian edukasi, kunjungan nakes gitu ya. Di sini. Jadi edukasinya apa? Misalkan nggak pernah makan protein hewani, ya di sini tulis Pak makan protein hewani. Terus di sini tanda tangan remajanya. Terus habis itu usia dewasa gitu ya. Jadi kita pakai yang ini. Ini buat bapak ibunya ya. Usia 18 tahun ke atas. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat ya. Punya riwayat penyakit ini enggak gitu ya. Tinggal dilingkari aja. Ya, hipertensi, diabetes, stroke, jantung, asma, kanker, kolesterol tinggi. Dilingkari. Terus habis itu di sini tanggal kunjungan, pemantauan suhu tubuh panas apa enggak gitu ya. Isi piringku usia produktif gitu ya. Kita lihat di lembar balik ini tadi, kalau usia produktif itu kita pakai di sini ya. 20, nomor 20, halaman 20. Kita sama aja ya. Sebenarnya pakai yang 15 ini juga gak apa-apa di sini. Ini ya, sama. Jadi sepertiga isinya makanan pokok, sepertiga sayuran, sepertiganya lagi dibagi dua, lauk sama buah. Itu ya. Sama aja. Terus habis itu share mana? Nih, terus isi piringku sesuai apa enggak gitu ya. Kalau enggak sesuai ya ditulis tidak. Kalau sesuai ditulis iya. Misalkan enggak pernah makan sayur, atau enggak pernah makan buah gitu ya. Berarti tidak sesuai. Terus di sini tekanan darah gitu ya. Tekanan darah pemeriksaan 1 tahun terakhir. Tangga terdiagnosa ini enggak terdiagnosa hipertensi enggak. Jadi hipertensi itu kalau sudah 3 kali berturut-turut pemeriksaannya lebih dari 140/90 itu baru disebut dengan hipertensi. Kalau misalkan sekarang tensi 140/90, habis itu bulan depan atau minggu depan ya tensi lagi, ternyata kok 120/80. Berarti kan belum 3 kali berturut-turut, berarti bukan hipertensi itu ya. Terus ini apa namanya? Misalkan sudah terdiagnosa ada obatnya apa enggak gitu ya. Periksa enggak 1 bulan terakhir gitu ya. 1 bulan terakhir periksa enggak. Terus habis itu ditulis tanggalnya. Kalau enggak ya dikosongi. Ada enggak? Kalau ada obatnya diklik sini, kalau dicentang sini, kalau enggak ada ya di sini. 1 hari terakhir ini ya, 24 jam terakhir sudah minum apa belum gitu ya. Dicentang sesuai. Kalau nggak ada gitu ya, kalau misalkan nggak terdiagnosa hipertensi ya nggak perlu diisi misalkan. Tapi kalau terdiagnosis baru ini diisi. Terus yang kadar gula ya pemeriksaan kadar gula di sini pemeriksaan 1 tahun terakhir gitu ya terus di sini kadar gula terakhir berapa normal apa enggak gitu ya tulis di sini. Kalau misalkan enggak terdiagnosa ya dikosongi gitu ya. Terus di sini terdiagnosa gula darah gitu ya. Kalau terdiagnosa punya apa namanya darah apa namanya eh, diabetes atau kencing manis gitu ya. Baru di ini diisi. Jadi obatnya ada apa enggak. Terus periksa 1 bulan terakhir di mana gitu ya. Terus ini hari ini sudah minum apa belum. Jadi ini ya yang diisi ini tekanan darah sama ini yang bagian ini itu diisi kalau terdiagnosa yang ini diisi kalau terdiagnosa hipertensi atau darah tinggi. Yang ini diisi kalau kencing manis. Kalau enggak terdiagnosa itu yang enggak usah diisi gitu ya. Merokok berlakunya aktif apa pasif? Kalau aktif ditulis di sini misalkan memang merokok atau kak nggak ngerokok tapi suaminya ngerokok di sini. Kalau nggak benar-benar nggak ngerokok ya ditulis aja di sini ya tidak merokok gitu ya. Misalkan
ibunya atau bapaknya nggak ngerokok dan di rumah itu juga nggak ada yang ngerokok gitu ya, bisa ditulis di sini tidak merokok gitu ya. Ya ini kontrasepsi apa yang digunakan ya, bisa dicentang yang mana. Kalau kalau lainnya ini pil, kondom, suntik, implan sama susu ya. Lainnya itu IUD ya, IUD sih kayaknya yang belum ada. Bisa ditulis IUD. Kalau yang ini ya, yang kayak kalender atau apa itu berarti bukan termasuk ini ya. Berarti dianggap belum KB kalau itu ya. Terus di sini melakukan screening kesehatan jiwa yang tadi ya, yang di terakhir tanggal berapa. Kalau belum pernah ya ditulis belum pernah gitu ya. Terus di sini pemberian edukasinya sesuai. Misalkan apa namanya, tensinya tinggi tapi nggak pernah, tapi nggak punya obat hipertensi gitu ya. Terus di sini minum, rutin minum obat hipertensi. Ya, terus tanda tangan di sini. Yang tanda tangan orang yang diperiksa ya, bapak atau ibunya di sini. Terus lansia, kunjungan rumah lansia. Sini usia 60 tahun ke atas ya baru pakai ini. Sama ya, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, terus di sini ditulis tanggalnya tanggal berapa, suhu panas apa enggak gitu kan. Tensi terakhir gitu ya. Yang ini sama kayak yang tadi ya. Ini sama persis sama yang sebelumnya, yang usia produktif. Nah, yang beda di sini, ini AKS ya, AKS sama sekilas. Itu ada di kartu bantu yang lansia itu ya. Tak ada yang ini, yang AKS. Nah, mana tadi? Nah, ini terakhir dicek tanggal berapa gitu ya. Di mana? Kalau belum ya ditulis belum, belum gitu ya. Soalnya kalau mau ngisi di sana juga lama gitu ya. Kunjungan rumah. Nah, berlaku merokok, merokok apa enggak, ini dicentang gitu ya. Kalau enggak merokok, ditulis di sini tidak merokok. Screening jiwa di sini tadi. Screening jiwa ini bisa ditanyain. Kalau lebih dari 6 dirujuk. Terus edukasinya apa? Di sini parafnya mbahnya. Nah, sudah selesai ya. Sudah saya jelaskan semua. Untuk yang kartu bantu itu nanti lebih detail di layanan yang sesuai sama ini usianya ya. Terima kasih, videonya sudah kepanjangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.